Selamat datang di channel Cik Gentar, jangan lupa subscribe dan klik tombol loncengnya, agar Cik Gentar bisa tumbuh besar dan tidak jadi anak kecil terus, terima kasih. Bab 383. Hanya untuk menguji apakah dia dan Bowen berada dalam kelompok yang sama. Apa yang ada di kepalamu? Ini semua Bowen dari awal hingga akhir. Stephen Lin, orang yang menghubunginya, tetapi kamu tiba-tiba membiarkan orang merebut kekuasaan. Kamu pikir Stephen Lin akan dengan mudah menyerahkan barang-barang. Apakah Anda akan keluar? Keempat orang itu tidak mengenal Stephen Lin. Apakah menurut Anda Stephen Lin akan mempercayai kata-kata mereka? Tanya Kuo Lau. Tapi dia menuruti perintahnya kalau dia menolak, yang kurang lebih bermasalah, kata lelaki tua berambut perak itu. Dia bukan dari klan naga kita, kenapa dia harus menuruti perintah klan naga? Tanya Kuo Lau. Pria tua berambut perak itu terdiam. Lagi pula, apakah Anda punya bukti untuk membuktikan bahwa dia berkolusi dengan kekuatan luar? Jika dia berkolusi, apakah dia akan kembali ke kota Selat? Tanya Kuo Lau. Benar-benar tidak ada bukti. Tetapi Stephen Lin dan Zheng Bowen terlalu dekat, dan ada kecurigaan dalam dirinya, kata pria tua berambut perak itu. Zheng Bowen masih anak baptisku, apakah aku juga curiga? Kuo Lau bertanya dengan wajah gelap. Oke, berhenti berdebat, kamu bertanggung jawab atas masalah ini, Lau Kuo, dan putramu Zheng Bowen terlibat dalam insiden kolaborasi. Saya pikir yang terbaik bagi Anda untuk meninggalkan komando tinggi saat ini. Saya mengusulkan untuk sementara dibebaskan dari Go. Untuk posisi Kuo Xiou sebagai sesepuh dari komando tertinggi, dan angkat tangan Anda jika Anda setuju, kata pria tua kurus. Setelah orang-orang di sekitar saling memandang, mereka mengangkat tangan satu demi satu. Setelah pemungutan suara, disepakati untuk sementara menghapus Kuo Xiou dari jabatannya. Lau Kuo, kamu bisa kembali, kata lelaki tua kurus itu. Kuo Lau berdiri tanpa ekspresi dan berbalik untuk pergi. Kuo Lau Kuo Xiou, salah satu dari 5 tetua klan naga, dibebaskan dari tanggung jawabnya. Insiden ini mengguncang seluruh klan naga. Kuo Xiou tidak melakukan perlawanan apapun dan hanya menuruti keputusannya. Pada saat ini, hanya ada 4 tetua, 4 raja naga dan 8 orang yang tersisa di komando tertinggi klan naga. Saya menyarankan agar Anda segera mengirim seseorang ke kota Selat untuk menangkap Stephen Lin, menyiksa Stephen Lin, dan Anda akan dapat membuka mulutnya, kata lelaki tua berambut perak itu. Yo tua, apa yang dikatakan Lau Kuo sebelumnya tidak masuk akal. Stephen Lin adalah dewa perang masa depan. Jika orang seperti itu bisa menggunakannya untuk dirinya sendiri, dia harus mencoba menggunakannya untuk dirinya sendiri, kata Lau Kuo. Kalau begitu, apakah kamu membiarkan dia lolos begitu saja dengan rahasia resepnya? Tanya pria tua berambut perak Lau Yo dengan cemberut. Karena Lau Kuo tidak memiliki perlawanan dan biarkan kami menyingkirkannya, itu berarti dia ingin mengorbankan dirinya untuk melindungi Stephen Lin itu. Jika tidak, mengapa menurutmu Lau Kuo dipecat karena kami mengatakan dia dipecat? Masalah ini untuk sementara ditunda. Tahan. Ayo lakukan nanti, agar tidak menyebabkan Lau Kuo rebound, kata lelaki tua kurus itu. Lau Yo masih ingin mengatakan sesuatu, tetapi seorang pria paruh baya yang tidak berbicara sepanjang waktu berkata, mari kita tunda masalah ini. Melihat orang ini berbicara, ekspresi semua orang tiba-tiba menjadi serius, karena orang ini berkulit putih. Raja Aseletian, kepala dari 4 raja naga, kekuatan tempur pertama di klan naga. Meskipun Lau Yo ingin mengatakan sesuatu, karena Aseletian membuat pernyataannya, dia hanya bisa menelan kata-katanya. Dengan tidak adanya konflik kepentingan yang sangat besar,
dia tidak mau memprovokasi Aseletian. Jadi, semuanya jadi diselesaikan sementara. Kuo Lau mengorbankan dirinya untuk menyelamatkan Stephen Lin dan membiarkan Stephen Lin terhindar dari tanggung jawab klan naga. Tentu saja, masalah ini tidak dapat berakhir seperti ini. Semua orang menunggu insiden Zheng Bowen berlarut-larut. Setelah masalah itu bergejolak, pertunjukan yang bagus akan secara resmi dimulai. Di halaman di ibu kota kekaisaran, Kuo Lau Kuo Xiu sedang duduk di kursi dan sedang bermain catur dengan seseorang. Duduk di seberang Tuan Kuo adalah orang kepercayaan Tuan Kuo, Zhao Jianlin. Penatua Kuo, Anda bermain sangat baik. Anda baru saja mengambil keuntungan dari insiden Stephen Lin untuk mengeluarkan diri Anda dari komando tertinggi, kata Zhao Jianlin. Ada masalah di komando tertinggi. Selama saya tinggal di dalamnya selama sehari, saya tidak bisa melihat di mana masalahnya. Saya akan memakan meriam Anda. Mobil di tangan veteran Kuo menampar meriam Zhao Jianlin dan berkata, "Hei, aku hanya punya satu senjata tersisa, Tuan Kuo," kata Zhao Jianlin tanpa daya. Kuo Lau tersenyum, meletakkan bidak catur di tangannya, dan berkata, "Jianlin, kali ini, posting blok digunakan oleh seseorang untuk berkolusi dengan musuh. Bukti-bukti itu tidak tersedia untuk orang biasa. Ada masalah dalam pengawasan departemen dan komando tertinggi. Ini, Anda harus mencari tahu untuk saya." "Saya tahu." Zhao Jianlin mengangguk. "Stephen Lin harus tahu bahwa aku mengorbankan diriku untuknya segera. Aku harap setelah kejadian seperti itu, aku bisa meyakinkannya untuk bergabung dengan klan naga kita," kata Kuo Lau. "Jika saya adalah Stephen Lin, saya pasti akan sangat tersentuh," kata Zhao Jianlin. Stephen Lin, tidak bisa melihat, tidak bisa mengerti, tidak tahu. Kuo Lau menggelengkan kepalanya dan berkata, "Kembalilah ke Bowen dan katakan padanya bahwa jika kamu menderita sedikit sekarang, kamu dapat menggali keluar harta karun di komando tertinggi. Mata-mata di sini, biarkan dia bertahan." "Ya." "Ngomong-ngomong, Tuan Kuo, bayi dia akan berada di sini sebentar lagi," kata Zhao Jianlin. "Bayi? Aku belum melihatnya selama beberapa tahun, apakah dia masih sangat kurus?" tanya Kuo Lau. "Ya." Zhao Jianlin mengangguk. "Dia seharusnya diminta untuk makan lebih banyak," kata Kuo Lau. "Dia tidak menjadi gemuk tidak peduli apa yang dia makan," kata Zhao Jianlin. Begitu dia selesai berbicara, Baihi berjalan masuk dari luar halaman. "Penatua Kuo." Baihi berjalan ke arah Tuan Kuo dan mengangguk kepada Tuan Kuo. "Ya." "Duduklah." Tuan Kuo menunjuk kursi di sebelahnya. "Aku tidak akan duduk untuk saat ini, aku di sini untuk memberimu sesuatu." Baihi berkata, mengeluarkan selembar kertas dari sakunya dan menyerahkannya kepada Penatua Kuo. Kuo Lau membuka kertas itu dan meliriknya, dan bertanya, "Ini adalah resep obat rahasia Shenlong?" "Ya, aku meliriknya dan mengingat semuanya." Baihi mengangguk. "Terima kasih atas kerja kerasmu." Kuo Lau mengangguk, menyimpan resepnya, dan kemudian berkata, "Aku tidak ingin orang keempat selain kita bertiga tahu tentang masalah ini." "Mengerti." "Kuo Lau, aku pergi dulu, aku tidak bisa pergi terlalu lama," kata Baihi. "Ya." Kuo Lau melambaikan tangannya, dan Baihi berbalik dan pergi. "Lagi pula, ini sedikit keuntungan, dan itu tidak akan murah untuk anak itu Stephen Lin," kata Kuo Lau sambil tersenyum. "Ya." Zhao Jianlin mengangguk sambil tersenyum. Pada saat yang sama, berita pemecatan Kuo Lau mencapai telinga Stephen Lin di Street City.
Hei! Stephen Lin menghela nafas setelah mengetahui berita itu. Kuo Lao, orang yang didedikasikan untuk klan naga, diberhentikan karena dia, tidak peduli apa, dia merasa sangat menyesal di dalam hatinya. Stephen Lin duduk di depan mejanya dengan pena di mulutnya. Di depannya ada selembar kertas dengan nama beberapa obat herbal Cina tertulis di atasnya. Meskipun Stephen Lin tidak dapat mengingat semua isi di kertas, dia masih ingat beberapa obat herbal umum, jadi dia menuliskannya terlebih dahulu, dan kemudian perlahan mengingatnya. Jika Tuan Kuo membutuhkannya, dia akan memiliki lebih banyak atau lebih sedikit. Ambil keluar sesuatu yang kurang. Mengenai masalah antara Zheng Bowen dan Tuan Kuo, Stephen Lin tidak punya pilihan selain menunggu Dong Jian pergi ke ibu kota kekaisaran untuk mengaktifkan bidak catur paling canggih di klan naga, mungkin dia bisa mendapatkan beberapa informasi berguna dari sana. Kemudian lakukan sesuatu berdasarkan informasi tersebut. Keesokan paginya, Stephen Lin menerima telepon dari Yanshu. Pengorbanan Penatua Kuo telah membelikanmu sebulan. Komando tinggi baru saja mengeluarkan perintah untuk memberimu 1 bulan untuk menyerahkan resep. Setelah sebulan, jika kamu tidak menyerahkan resep, komando tinggi akan mengirim seseorang ke sini. Aku akan melakukan wawancara denganmu. Yanshu berkata di ujung telepon yang lain. Ya, begitu. Kata Stephen Lin. Saya harap Anda tidak hidup sesuai dengan pengorbanan Tuan Kuo. Tuan Kuo adalah seekor naga dan tidak boleh diperlakukan seperti ini, kata Yanshu. Baiklah. Setelah menutup telepon, Stephen Lin sedikit mengernyit. Sebulan tidak terlalu pendek, tidak terlalu lama, tetapi tidak terlalu lama. Tidak masalah, jika itu benar-benar tidak berhasil, kamu hanya bisa merobek wajahmu, kata Stephen Lin pada dirinya sendiri. Bagi Stephen Lin, merobek wajahnya dengan klan naga akan sangat merugikan banyak tindakannya, tetapi ketika itu benar-benar sampai pada saat yang kritis, dia hanya bisa merobek wajahnya ketika sudah waktunya untuk merobek wajahnya. Pada pukul 2 siang, Stephen Lin menerima telepon dari Dong Jian. Keluarga, saya sudah bertemu bidak catur dan mengaktifkannya. Menurut berita darinya, insiden ini melibatkan perebutan kekuasaan para pemimpin puncak klan naga. Kemungkinan besar, Zheng Bowen adalah korban perjuangan, dan sekarang Tuan Kuo untuk sementara mundur dari tingkat tinggi. Dari sisi baiknya, musuh bebuyutan Kuo Lao, You Lao dan You Wutong menangkap Zheng Bowen bersamamu, jadi dia memiliki keuntungan besar. Tetapi Kuo Lao Kuo Ziu telah beroperasi di naga klan selama bertahun-tahun, dan pasukannya berada di klan naga. Akar internal terjalin, dan bahkan jika Anda mundur dari komando tertinggi, tidak mudah untuk menanganinya, sehingga para pemimpin puncak klan naga masih melonjak. Kata Dong Jian. Apakah bidak catur tahu bahwa objek servisnya adalah aku? Stephen Lin bertanya sambil tersenyum. Saya baru mengetahui bahwa bidak catur selalu tetap netral dalam komando tertinggi. Dalam insiden ini, dia pada dasarnya mengikuti angin, tetapi bidak catur mengatakan bahwa dia dapat berdiri dan mendukung Kuo Lao jika perlu, kata Dong Jian. Jangan khawatir, biarkan dia menunggu, dia baru saja menjadi komandan tinggi selama beberapa tahun, dan fondasinya tidak stabil, dan bergegas untuk mengantre dapat dengan mudah menimbulkan kecurigaan dari orang lain. Menjaga netralitas adalah hal terpenting di saat ini. Kami hanya membutuhkannya untuk memberikan perintah tertinggi pada waktu yang tepat. Sampaikan saja situasi di dalam departemen kepada kami, kata Stephen Lin. Oke, aku mengerti, aku akan menyampaikannya padanya. Kata Dong Jian. Jika kamu tidak ada hubungannya, kembalilah.
Akan ada banyak masalah di masa depan. Kami telah menyinggung klan naga dan aliansi UKC. Kedua bawahan bajingan tua itu masih bersembunyi dalam kegelapan. Kami tidak bisa membiarkan hal-hal ini mempengaruhi hegemoni kita. Kemajuan keluarga Lin ibu kota kekaisaran, kata Stephen Lin. Ya, aku akan segera kembali. Setelah menutup telepon, Stephen Lin mengetuk meja dengan ringan dengan jari-jarinya. Di masa lalu, ada tempat perlindungan klan naga dan BIV-Ion. Aliansi UKC tidak pandai menyerangnya, tetapi sekarang, hubungannya dengan klan naga telah turun ke titik beku, dan tidak aman bagi aliansi UKC untuk mengambil tindakan. Aliansi UKC, setelah Stephen Lin terdiam untuk waktu yang lama, sebuah panggilan datang ke Wang Hai. Bantu saya melakukan satu hal, temukan master dari aliansi UKC, habiskan sejumlah uang untuk membuatnya datang untuk memprovokasi saya, dan kemudian temukan media untuk mempublikasikan masalah ini, dan kemudian atur agar saya melawan pihak lain. Stephen Lin kata. Hah? Wang Hai sedikit bingung, tetapi mengangguk dan berkata, begitu. Bab 384. Liga UKC adalah liga kompetitif raksasa yang mencakup seluruh dunia barat, dengan banyak master di dalamnya. Dalam hal jumlah orang kuat di aliansi UKC melebihi seniman bela diri kerajaan naga, karena banyak seniman bela diri kerajaan naga akan bergabung dengan aliansi UKC untuk meningkatkan diri. Memasuki Liga UKC, Anda dapat berpartisipasi dalam acara besar dan kecil di Liga. Acara ini dapat memberi Anda uang dan ketenaran, dan banyak orang bahkan menjadikannya tugas mereka untuk bertarung melawan orang lain di Liga UKC. Senna adalah salah satu dari banyak orang yang menjadikan pertempuran sebagai pekerjaan mereka. Senna berusia 41 tahun ini. Dia tidak pernah memiliki evaluasi kekuatan, dan dia telah berpartisipasi dalam pertempuran tanpa pandang bulu. Dalam pertempuran yang tercatat, Senna pernah mengalahkan pembangkit tenaga listrik tingkat seniman bela diri peringkat 10, dan kemenangannya sangat mudah. Sangat konservatif. Dapat disimpulkan bahwa kekuatan Senna seharusnya berada di antara raja bela diri peringkat pertama dan kedua. Senna terkenal di Liga UKC, bukan hanya karena kekuatannya, tetapi juga karena dia dikenal suka berbicara omong kosong. Pukulan Stephen Lin untuk mengalahkan pembangkit tenaga listrik Wu Qingbai Sheng peringkat 9 UKC secara bertahap telah dilupakan. Pada saat seperti itu, Senna tiba-tiba berdiri. Senna pertama kali mengatakan dalam wawancara pasca pertandingan bahwa seni bela diri Longguo tidak layak disebut kepadanya, dan kemudian Senna mengatakan di media sosial pribadinya bahwa jika dia menghadapi Stephen Lin, yang sebelumnya sangat seksi, diperkirakan 3 pukulan akan menjadi tidak berharga. Dia mampu mengalahkan Stephen Lin ke tanah. Rangkaian ejekan ini dengan cepat menyebar ke kerajaan naga. Seniman bela diri kerajaan Panjang secara alami sangat marah pada ejekan pertamanya, dan mereka semua meminta Senna untuk membuatnya terlihat bagus jika dia berani datang. Adapun ejekan kedua, itu juga membangkitkan kebencian banyak orang. Stephen Lin tampaknya adalah seorang naga harapan masa depan seni bela diri nasional. Dia baru berusia 28 tahun, dan Anda Senna sudah berusia 41 tahun. Ini adalah periode puncak kekuatan fisik orang yang kuat. Jika Anda memprovokasi Stephen Lin sedemikian rupa keadaan, itu jelas intimidasi. Xiao, jika Anda membiarkan Stephen Lin tumbuh menjadi 41 tahun, maka pukulan Stephen Lin kepada Anda bukanlah masalah satu pukulan. Selain itu, bahkan jika Anda berada dalam kondisi puncak Anda saat ini, apakah Anda pasti akan mengalahkan Stephen Lin?
Stephen Lin secara konservatif memperkirakan bahwa itu juga tingkat raja seni bela diri tingkat pertama, dan bahkan mungkin raja seni bela diri tingkat 2. Bukankah Senna Anda mungkin tingkat raja seni bela diri tingkat 2? Untuk mengatakan bahwa 3 pukulan mengalahkan Stephen Lin, dapat dikatakan menyombongkan diri. Oleh karena itu, kerajaan naga segera menyerang balik Senna, dan Senna secara alami tidak menganggur, dan kedua belah pihak langsung berperang kata-kata di internet. Perang kata-kata ini terus-menerus difermentasi di internet di bawah promosi orang-orang yang berhati-hati, dan itu semakin intensif. Pada akhirnya, Senna menantang Stephen Lin di internet, berharap Stephen Lin bisa bertarung secara jujur dengannya. Di bawah harapan semua orang, Stephen Lin mengumumkan bahwa dia menerima permintaan Senna untuk bertarung, dan kedua belah pihak akan bertarung dalam seminggu. Stephen Lin akan mempertahankan martabat seni bela diri Kerajaan Naga sebagai seniman bela diri Kerajaan Naga. Pertandingan ini menjadi headline halaman depan media-media besar. Ibu kota kekaisaran, di halaman. Stephen Lin, bocah ini, dia bermain dengan sangat baik. Setelah mengetahui apa yang telah dilakukan Stephen Lin, Tuan Kuo hanya bisa menghela nafas kagum. Memang, Zhao Jianlin di samping mengangguk, dalam pertempuran ini, selama dia menang, tidak peduli apakah dia menang atau kalah, dia akan menang, dan jika dia kalah, dia tidak setua pihak lain, tidak. Hanya tidak ada yang perlu malu, tetapi dia juga menunjukkan keberanian dan kemenangan, maka dia adalah pahlawan di dunia seni bela diri. Dengan halo seperti itu, bahkan jika dia tidak membuat resep setelah sebulan, naga tidak akan berani menyentuhnya dengan mudah. Luar biasa. Saya suka anak ini karena dia tidak mengikuti rutinitas. Bermain kartu, hari ini, orang-orang dengan hati yang murni adalah hal biasa, tetapi kebanyakan dari mereka terlalu kaku dan tidak cukup bulat. Sementara mereka yang kaku dan bulat selalu didasarkan pada pro dan kontra. Kekurangan beberapa ciceng, Stephen Lin memiliki keduanya, dan mereka sangat terkoordinasi. Anak ini, aku semakin menyukainya. Kuo Lao berkata sambil tersenyum. Dia benar-benar tidak bisa membuat resep setelah bulan itu, apa yang harus saya lakukan? Zhao Jianlin bertanya. Resep di tangan kita harus dikirim ke klan naga oleh tangan seseorang. Lagi pula, ini terkait dengan masa depan klan naga. Tentu saja, sebelum itu, kita harus menggunakan waktu bulan ini untuk mencari tahu siapa di klan naga membingkai blog. Astaga! Jika saya tidak menemukan orang ini, saya tidak bisa tidur atau makan. Kata Kuo tua dengan cahaya dingin di matanya. Ya. Zhao Jianlin mengangguk dengan sungguh-sungguh. Sementara itu, kota Selat. Lalu Senna dikatakan sebagai petinju papan atas di Liga UKC, jadi kamu setuju untuk bertarung dengannya. Sudahkah kamu menanyakan pendapatku? Yao Jing berdiri di depan Stephen Lin dengan tangan di atas meja, mengerutkan kening pada Stephen Lin. Fate diminta. Ini masalah sepele. Tidak ada gunanya menanyakanmu secara khusus, kata Stephen Lin. Hal kecil. Kamu tidak memperhatikan kepalan tangan dan kakimu. Kamu akhirnya memiliki situasi saat ini. Jika kamu bertengkar hebat dengan seseorang, apa yang akan aku lakukan dengan Wan Er? Tanya Yao Jing. Stephen Lin menggaruk kepalanya karena malu. Dia benar-benar tidak pandai menjelaskan pertempurannya dengan Senna kepada Yao Jing. Jika Yao Jing tahu bahwa dia membeli pertempuran berbahaya ini di matanya, maka Yao Jing pasti telah memompa dirinya sendiri di tempat. Jangan khawatir, saya punya ukuran sendiri, kata Stephen Lin. Saya harap ketika Anda membuat keputusan penting di masa depan, Anda bisa datang dan bertanya kepada saya.
Setidaknya izinkan saya memberi Anda beberapa saran, kata Yao Jing. Oke, tidak masalah. Stephen Lin mengangguk dengan serius. Yao Jing melihat bahwa Stephen Lin sangat kooperatif, jadi dia berbalik dan pergi dengan puas. Sebelum berangkat kerja, Stephen Lin bersiul dan mematikan komputernya dan berjalan keluar dari kantor. Naik lift sampai ke bawah. Lift berhenti sebentar di lantai 4, dan keduanya berjalan ke lift mengobrol, tidak memperhatikan Stephen Lin di sudut. Hei, Feiyan sangat menyedihkan. Ya, ku dengar mereka dipukuli dengan buruk. Keduanya berbisik. Mendengar ini, Stephen Lin sedikit mengernyit dan bertanya, Gu Feiyan dipukuli? Mereka berdua terkejut ketika mendengar suara itu. Ketika mereka melihat ke belakang dan melihat bahwa itu adalah Stephen Lin, keduanya buru-buru memanggil, Dong Lin baik. Apakah Gu Feiyan dipukuli? Stephen Lin bertanya. Ini, kami juga mendengarnya, kata salah satu dari mereka. Aku dengar. Siapa yang mengatakannya? Stephen Lin bertanya lagi. Kata seorang rekan dari Departemen Hukum pagi ini. Dia mengatakan bahwa Gu Feiyan dipukuli ketika dia menangani sebuah kasus kemarin. Hari ini, Gu Feiyan meminta cuti dan tidak datang. Salah satu dari mereka berkata dengan gugup. Stephen Lin sedikit mengernyit dan tidak berbicara. Lift datang ke tempat parkir di lantai basement 2. Stephen Lin keluar dari lift, mengangkat telepon dan memanggil. Telepon berdering lama sebelum diangkat. Kenapa? Apakah kamu merindukanku? Suara cerah dan indah Gu Feiyan datang dari ujung telepon yang lain. Suara itu sangat jernih dan indah, dan itu membuat orang merasa seperti melihat matahari. Pada saat ini, Stephen Lin memiliki keraguan tentang apa yang dikatakan kedua orang tadi. Jika Gu Feiyan benar-benar dipukuli, bagaimana dia bisa memiliki suara yang begitu indah? Kamu dipukuli? Stephen Lin bertanya. Ah? Gu Feiyan di ujung telepon tampak tertegun sejenak, lalu berkata, siapa yang mengutukku? Ku dengar kamu dipukuli, kata Stephen Lin. Ada apa? Saya bicara omong kosong. Apakah karena saya meminta cuti, jadi semua orang menebak? Bukankah saya punya kasus sebelumnya? 2 hari ini kebetulan masa kritis, jadi saya minta cuti, bagaimana bisa? Aku mungkin dipukuli. Gu Feiyan berkata sambil tersenyum. Benarkah? Stephen Lin bertanya. Yo, apakah kamu khawatir tentang keselamatanku? Gu Feiyan bertanya sambil tersenyum. Ngomong-ngomong, dia adalah seorang pengacara yang bekerja sama dengan perusahaan kami, dan dia juga setengah dari karyawan saya. Tentu saja, saya harus memperhatikan keselamatan Anda, Stephen Lin menjelaskan. Terima kasih bos atas perhatian Anda, saya baik-baik saja, saya harus berurusan dengan dokumen di tangan saya sekarang, jadi saya tidak akan berbicara dengan Anda, mari buat janji untuk makan malam nanti, kata Gu Feiyan. Oke. Stephen Lin mengangguk, menutup telepon, dan duduk di mobil untuk menyalakan mobil. Mobil meninggalkan perusahaan dan menuju rumah. Namun, di tengah perjalanan, Stephen Lin tiba-tiba memutar mobil dan melaju ke sisi lain. Setengah jam kemudian, Stephen Lin memarkir mobil di lantai bawah di rumah Gu Feiyan. Stephen Lin keluar dari mobil dan mengikuti beberapa kata-kata Gu Feiyan sebelumnya ke pintu 302 di lantai 3. Stephen Lin mengetuk pintu, dan suara Gu Feiyan datang dari pintu. Suamiku, bukakan pintu untukku. Stephen Lin tercengang ketika mendengar suara ini. Gu Feiyan, kapan kamu punya suami?
Bukankah gadis itu berpura-pura sebelumnya? Tepat ketika Stephen Lin bingung, Gu Feiyan berkata lagi, "Hei, kamu sangat malas, maka aku akan membuka pintu sendiri." Pintu terbuka tidak lama setelah suara itu jatuh. Di balik pintu, Gu Feiyan berdiri di sana dengan ekspresi sedikit terkejut di wajahnya. Stephen Lin menatapnya. Detik berikutnya, dengan keras, Gu Feiyan menutup pintu. "Buka pintunya," kata Stephen Lin. "Kenapa kamu di sini? Kamu tidak menyapa." Suara Gu Feiyan datang dari balik pintu. "Aku akan membiarkanmu membuka pintu," kata Stephen Lin dengan wajah gelap. "Tidak baik, suamiku di rumah, tidak baik suamiku melihatnya nanti," kata Gu Feiyan. "Jika suamimu ada di sini, maka aku bisa bertanya padanya dari mana luka di wajahmu itu berasal," kata Stephen Lin. "Hei, tinggalkan aku sendiri, cepatlah, aku tidak ingin suamiku melihatmu," kata Gu Feiyan bersemangat. "Jika kamu tidak membuka pintu, aku akan menendangnya sampai terbuka," kata Stephen Lin. Ada keheningan di sisi lain pintu untuk waktu yang lama, dan kemudian pintu berderit terbuka. Gu Feiyan berdiri di belakang pintu dengan tangan bertumpu di depannya, sedikit menundukkan kepalanya, menatap Stephen Lin dengan sembunyi-sembunyi, dan berkata, Kamu gila. Di mana suamimu?" Stephen Lin bertanya. "Mati." Gu Feiyan menjawab. "Itu kematian yang cepat," kata Stephen Lin, mengulurkan tangannya, mencubit dagu Gu Feiyan, dan mengangkat wajahnya sedikit. Gu Feiyan ingin melawan pada awalnya, tetapi Stephen Lin terlalu kuat, jadi dia hanya bisa membiarkan Stephen Lin mengangkat wajahnya. "Jangan melihatnya, itu tidak terlihat bagus," kata Gu Feiyan dengan canggung. "Siapa, pukul?"